idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan nanti sangat gembira ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebab dia dalam keadaan berpuasa. Kalau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala enggak berpuasa, nah ini alamat ya. Jangankan senyum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidi waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisidqin wa ihsan ila mamarri zaman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna al-hikmah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang, berikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga langkah kita dari rumah menuju tempat kita ini, juga amal-amal yang lain selalu diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Baik, insyaallah Ramadan sebentar lagi. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk menyongsong kedatangan bulan Ramadan? Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, ya, disebutkan di surat Al-Baqarah. Kalau bulan-bulan yang lain enggak sampai disebut namanya, tapi kalau bulan Ramadan disebut namanya. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan puasa, juga bulan Al-Quran, karena dalam bulan Ramadan diwajibkan apa? Puasa, dan juga diturunkan Al-Quran. Itu dua hal yang amat sangat penting, jangan sampai kita ketinggalan atau kita lalai ya. Di dalam bulan Ramadan semua sepakat, tidak ada yang menyelisihi bahwa di dalam bulan Ramadan itu diwajibkan puasa. Semuanya sepakat, semua ulama-ulama sepakat. Kalau ada orang yang mengingkari akan kewajiban puasa di bulan Ramadan, hukumnya apa? Hukumnya kafir. Itu kalau dia tidak percaya bahwa bulan Ramadan adalah bulan puasa. Kalau dia mengakui bahwa bulan Ramadan itu bulan puasa, tapi dia nggak puasa, tapi dia mengakui bahwa puasa di bulan Ramadan itu wajib, nah itu orang tersebut tidak sampai dihukumi kafir. Dia termasuk orang-orang fasik. Orang apa? Fasik. Maka orang yang seperti ini seharusnya pemerintah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengakui bahwa bulan Ramadan itu bulan puasa tapi dia enggak puasa. Pemerintah wajib memberikan teguran kepada orang tersebut, kemudian diminta orang tersebut untuk bertaubat. Kalau dia enggak mau bertaubat, hukumannya dia ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara siangnya tidak dikasih makan. Nah, itu dalam hukum Islam seperti itu. Kalau ada orang
masih mengakui bahwa bulan Ramadan itu bulan puasa, tapi dia tidak melakukan puasa, maka pemerintah nangkep orang tersebut, dimasukin apa? Penjara. Di dalam penjara siangnya nggak dikasih makan untuk menghormati bulan puasa. Berharap dengan keadaan seperti itu, dia berpikir sama aja nih kita puasa sama nggak puasa, ya kan? Di sini nggak dikasih makan gitu. Akhirnya dia lama kelamaan akan timbul kesadaran, akhirnya mau berpuasa seperti orang Islam lainnya. Kemudian dalilnya bahwa puasa itu wajib apa? Ini ayatnya sangat terkenal ini ya. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 183. Qala Allah Ta'ala wa Azza wa Jal, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian semua apa? Berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada keterangan bahwa umat-umat sebelum kita, sebelum umat Islam, berarti umat Nasara, umat Yahudi, itu dulunya sudah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ada keterangan seperti itu. Mereka sudah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah nabi-nabi mereka wafat, akhirnya puasa di bulan Ramadan itu dirubah. Yang tadinya puasanya 1 bulan dirubah menjadi fasara saumun nasara khamsina yauman, 50 hari. Ya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, setelah nabi-nabi mereka wafat, mereka mengganti puasanya itu kok cuma 1 bulan sih, kurang kayaknya gitu. Ditambahi sama mereka menjadi berapa? Menjadi 50 hari, ya kan? Nah, itu mereka itu seperti itu, suka nambah-nambahin mereka. Kemudian di bulan Ramadan itu sangatlah panas udaranya, ya, di musim tersebut. Kebiasaan seperti itu, di bulan Ramadan itu panas. Karena saking panasnya, kemudian mereka tambah lagi puasanya menjadi 50 hari. Akhirnya mereka merasa keberatan. Ini aneh ini mereka ini ya. Di generasi yang berikutnya mereka merasa keberatan. Ini kayaknya kita berat ini kayak ini. Sudah panas-panas disuruh puasa. Puasanya lama lagi, 50 hari kan. Akhirnya mereka berkumpul kemudian sepakat, kita rubah aja puasanya, bukan di bulan Ramadan. Kita cari di hawanya yang sejuk gitu ya. Kira-kira yang musim semi gitu. Akhirnya dipindah harinya, bulannya dipindah sama mereka, bukan bulan Ramadan lagi, tapi tetap 50 puasanya. Maka umat Islam dikembalikan lagi kepada awal, berpuasa di bulan Ramadan, dan itu hanya satu bulan. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ma'nahu la'allakum inna sawmahu sababun li ghufraniz dzunubi al-mujibati linnar. Sesungguhnya puasa itu bisa menjadikan sebab, ya, menjadikan sebab turunnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Yang dosa tersebut seharusnya disiksa di api neraka. Itu maksud panjangnya seperti itu. La'allakum tattaqun itu
kalian itu berpuasalah, karena dengan berpuasa itu nanti ghufran Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepadamu. Kalau kamu diampuni dosamu yang seharusnya kamu punya dosa, dan dosa itu seharusnya disiksa di neraka, maka itu dihapuskan semua dengan sebab apa? Melakukan puasa. Kurang lebih seperti itu ya. Dan banyak lagi di dalam hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, dasar tentang perintah untuk berpuasa. Bunyal Islam ala khamsin. Misalkan hadis yang berbunyi bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat, 2 syahadat. Kemudian wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Insyaallah kita semua pada tahu, tapi paling enggak kita mengenal dasarnya gitu, dasar kewajiban berpuasa baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa faedahnya kalau kita berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini perlu kita kita tahu agar apa? Kita biar lebih semangat ya, Pak Haji ya, biar lebih semangat ya. Lisaumi fawaid. Berpuasa di bulan Ramadan itu ada beberapa faedah, ada beberapa keuntungan. Di antaranya raf'ud darajat. Berpuasa itu bisa meninggikan derajat ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takfirul khati'at, juga bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Luar biasa ya, sudah diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya, kemudian dosa-dosanya dihapus. Wa kasrus syahawat, puasa itu juga bisa menghancurkan syahwat. Nah, nanti keterangannya ya, bagaimana puasa itu bisa menghancurkan syahwat. Wa takfirus sadaqat, dengan berpuasa juga bisa menumbuhkan untuk banyak bersedekah. Kesadaran zakat itu akan bisa tumbuh. Biasanya seperti itu. Kalau puasa ingat tuh zakat, ya kan? Ingat sedekah. Biasanya seperti itu. Bener nggak? Kalau nggak puasa kayaknya asik-asik aja gitu ya, lupa gitu ya. Wa tawfirut ta'at, kalau sedang berpuasa itu bawaannya itu pengen terus melakukan ketaatan ya, sholatnya rajin, jamaahnya rajin, baca Qur'annya rajin ya, dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Wa syukru alimil khafiyat, kemudian bersyukur, mengenal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Berpuasa itu juga bisa menahan ya, menahan dari keinginan-keinginan, syahwat-syahwat, kemaksiatan, dan juga larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana puasa bisa meninggikan derajat? Bagaimana? Apa dalilnya? Wa amma raf'ud darajat faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifat asyayatin." Jika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian setan-setan pada dibelenggu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih azza wa jalla, ada hadis qudsi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Semua amal perbuatan anak Adam itu untuknya, untuk
untuk manusia. Illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa, li, itu untukku, wa ana ajzi'u bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Wasyamu junnatun, puasa itu junnah, tameng, perisai, benteng. Benteng dari apa? Dari api neraka, yang seperti yang sudah diterangkan di ayat di depan tadi. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan jika ada di antara kalian sedang berpuasa di suatu hari, fala yarfuth, maka jangan berkata kotor, yauma idzin wala yaskhab, dan juga jangan misui. Apa itu misui? Misui apa? Misui maki-maki, ya, jangan maki-maki, ya. Ya, fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul, jika ada orang lain, ya, jika ada seorang yang misuh-misuh, apa tadi itu, memaki-maki, atau ada yang ngajak gelut, ya, ada yang apa itu, ngajak tengkar gitu, falyaqul, maka katakan, inni imru'un shaimun, inni imru'un shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Katakan pada diri sendiri ini, tahan gitu, ya, ditahan, jangan ngikut-ikut misu-misu, jangan ikut mencaci maki, jangan ikut-ikut gelut, tapi katakan pada diri kita sendiri, inni shaim, inni shaim. Katakan 2 kali, sesungguhnya aku ini puasa, aku ini sedang berpuasa, gitu. Biar enggak itu enggak ikut kepancing, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya bau jigongnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada, ya, paling wangi, ya, paling wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih wangi, ya, atyabu, lebih wangi, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah, nanti di yaumul qiyamah, lebih wangi min rihil misk, dari minyak misik. Saya nggak bawa minyak misik. Kalau bawa biar tahu nih bau misiknya itu seperti ini, harumnya, ya, harumnya, ya. Besok bawa, ya, insyaallah. Oh gitu, dibagi-bagi katanya. Maksudnya buat contoh aja nih, seperti ini nih minyak misik nih, gitu. Hah? Ya itu dicondet. Kayak gitu, ya. Atau ya beli sendiri lah, ya, biar tahu, oh ini wanginya minyak misik seperti ini. Nah, nanti bau jigongnya orang berpuasa itu lebih wangi, gitu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walis-shaimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu farhatani, memiliki 2 kegembiraan, ya, farahuhuma, yang keduanya idza aftara fariha bi fitrihi. Untuk orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Yang pertama, gembira, senang ketika dia berbuka puasa. Ya, dengan berbuka puasa itu dia sudah senang. Tadinya nggak makan, ya, seharian nggak makan nggak minum, kemudian dia berbuka itu sudah senang. Kegembiraan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan nanti sangat gembira ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia dalam keadaan berpuasa. Kalau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala enggak berpuasa, nah ini alamat, ya. Jangankan senyum, ya,
udah takut duluan ya, karena nggak berpuasa. Tapi dengan berpuasa itu kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, akan senang. Kita merasa senang karena berpuasa. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af, semua amal anak cucu Adam yudha'af, dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha, setiap satu kebaikan digandakan asyru amsalihha, menjadi 10 kali lipat. Itu amal-amal kebaikan. Semua amal kebaikan kita, kalau kita berbuat baik satu nih, itu digandakan, ditulisnya 10, bukan satu. Berapa? 10 ila 700 dhi'fin, 10 sampai 700 lipat. Kalau ada misalkan Pak Makmun melakukan kebaikan satu saja, itu terkadang ditulis 10, bisa ditulis 20, bisa 50, bisa 100, bisa 200, paling mentok 700 lipat ya, 700 lipat. Qala Allah azza wa jalla illa shauma, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi'u bi, kecuali puasa, fa innahu, sesungguhnya puasa, li itu untukku, wa ana ajzi'u bi, dan aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Berarti lebih dari 700 ya, lebih dari 700 lipat. Kenapa seperti itu? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar aku membalasnya lebih. Karena apa? Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, itu karena aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu jika di dalam puasa. Kalau di dalam amalan-amalan yang lain enggak seperti itu ya. Cukup malaikat yang nyatet ya, bisa 10, bisa 20, bisa 50, bisa 100 gitu. Kalau puasa khusus ya. Karena apa? Rata-rata berpuasa itu rata-rata ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan puasa dengan benar. Kalau ibadah-ibadah yang lain bisa jadi tercampur sama manusia, misalkan haji, umroh, bisa jadi itu karena manusia, biar dianggap apa, yang lain lah kayak gitu. Masih ada campur, ada niatan yang lain gitu. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu orang itu puasa apa enggaknya. Makanya kalau ada orang yang benar-benar puasa, itu jelas memang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya double lebih dari 700 lipat gitu. Itu maksudnya. Baik, sekarang akan kita bahas tentang sedikit apa itu puasa dan sebagainya ya. Wajib shaumu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kewajiban tersebut bil kitabi was sunnah wal ijma'. Kewajiban puasa di bulan Ramadan itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan ijma' para ulama, sepakat semua. Wa huwa ma'lumun, dan sudah dimaklumi, minad din, bagian daripada agama, bil darurah, yang wajib diketahui. Wajib diketahui ala kulli muslimin mukallafin, wajib atas semua orang Islam yang sudah, wala yajibu, dan tidak wajib, ala sabiyyin, atas anak kecil, illa, kecuali annahu yu'maru bihi li sab'in in ataqahu wa yudrabu ala tarkihi li 10. Kalau anak kecil tidak wajib berpuasa, tapi dia wajib diperintahkan untuk berpuasa jika sudah umur 7 tahun.
dan dipukul kalau tidak berpuasa sedangkan umurnya sudah 10 tahun. Berarti seperti kewajiban sholat ya, diperintah sholat atau diperintah puasa kalau sudah mencapai umur berapa? 7 tahun, dan dipukul jika nggak puasa, nggak sholat di umur 10 tahun. Wala yasihhu, dan tidak sah, ay as-shaumu, puasa, min haidin wa nufasa, puasanya orang yang sedang haid dan sedang nifas. Lianna khurujad dam mudha'ifun lil badani was-shauma mudha'ifun lahu aidan, dan sesungguhnya keluarnya darah itu melemahkan badan, sedangkan puasa juga melemahkan badan. Maka syariat ini tidaklah memberatkan kepada hamba-hambanya. Maka kalau ada orang yang sedang haid, itu sudah berat ya, haid nifas itu badannya sudah lemah ya. Mengeluarkan darah haid itu menyebabkan badan lemah. Mengeluarkan darah nifas juga menyebabkan badan itu lemah. Sedangkan berpuasa juga bikin badan lemah, bener nggak? Kalau kita sedang berpuasa, badan kita itu lemes gitu, lemah gitu ya. Maka agama kita ini tidak memberatkan orang-orang yang sudah lemah, ya gitu maksudnya. Jadi mereka yang dalam keadaan haid, mereka yang keadaan nifas itu tidak wajib berpuasa, tapi wajib apa? Wajib qadha ya, wajib mengganti di bulan berikutnya. Wa yajibu alaihima al-qadha, dan wajib bagi keduanya, yakni orang yang haid, orang yang nifas, untuk mengqadha di bulan yang lain. Wa yajuzu, dan diperbolehkan al-fitru, berbuka, limusafirin, untuk orang yang bepergian, safara qasrin, yang bepergiannya itu sudah diperbolehkan untuk mengqasar salat. Wa illam yashqa alaihi shaum, meskipun dalam perjalanannya itu tidak memberatkan dia untuk berpuasa. Jadi Pak Haji Salam misalkan pergi ke Jawa, ya pulang gitu ya, dalam keadaan berpuasa, ternyata nggak berat kok gitu, nggak berat, santai-santai aja, nggak begitu berat karena naik pesawat ya kan, cepat, cuma 1,5 jam sudah nyampe gitu, jadi nggak berat sama sekali. Walaupun puasanya itu nggak berat, diperbolehkan untuk apa? Untuk berbuka puasa, untuk tidak puasa maksudnya. Boleh saja, boleh. Karena alasannya apa? Musafir. Alasannya musafir. Tapi yang afdol, ini yang afdol, jika kita dalam keadaan bepergian, kemudian kita merasa tidak berat sama sekali, maka yang afdol adalah berpuasa, bukan berbuka ya. Kita meneruskan puasa walaupun kita musafir, tapi dalam musafir itu kita nggak merasa berat dalam puasa, tetap puasa, itu lebih afdal. Namun jika dalam bepergian itu kok ngerasa berat, misalkan nyopir ya kan, sopir truk atau sopir bis dan semacamnya, itu kan berat. Kalau dia merasa berat, maka dia lebih afdal untuk berbuka, nanti diganti puasanya di bulan yang lain. Itu ya, jadi keadaannya berbeda ya. Bagi mereka yang merasa berat dalam menjalankan puasa karena dia musafir, maka dia lebih afdal untuk berbuka, untuk nggak puasa, itu lebih afdal, nanti diganti di hari yang lain, di bulan yang lain. Tapi kalau bagi mereka yang bepergian dan puasa itu tidak berat, maka lebih afdal bagi dia untuk. Di sini ada yang ditanyakan, karena kita sering bahas tentang puasa, paling enggak kita sudah ada bekal ya. Ada gambaran. Ya boleh, silakan.
Nah ini begini Pak Haji, itu kalau bicara puasa kan wajib ya. Ya. Namun terkait dengan masalah pekerjaan nih, ya itu hampir mirip seperti kata tadi Pak Haji, hanya mempertegas saja masalah supir truk. Ya. Ini suatu contoh karena dia bekerja sama juga jihad untuk ngurusin istri dan anak. Seperti contoh gali lah. Ya. Bukan gali itu tuh gimana jawabannya Pak Haji? Baik. Untuk para pekerja keras, ya begitu ya intinya ya. Untuk para pekerja keras di setiap tahunnya, ya. Kemudian datanglah bulan puasa. Sedangkan bulan puasa wajib untuk semua, ya semua. Mau pekerja keras, mau pekerja ringan, untuk pengangguran, untuk orang sibuk, semua wajib. Kalau dia mukallaf, orang Islam dan mukallaf, maka baginya wajib berpuasa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang pekerjaannya memang mengeluarkan tenaga, yang butuh banyak asupan makanan dan minuman, bener-bener nih, asal bener-bener nggak kuat ya, maka diperbolehkan bagi dia, nih kalimatnya diperhatikan, maka boleh berbuka bagi mereka yang pekerja keras, yang memang dia sudah mencoba dari pagi nggak makan nggak minum untuk bekerja. Dalam keadaan puasa dari pagi nggak makan nggak minum, sudah niat berpuasa, kemudian dia nggak kuat, maka dia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Boleh. Nanti di hari yang lain, di bulan yang lain dia harus menggantinya. Yang tidak diperbolehkan ya mentang-mentang ya, mentang-mentang saya kan pekerja keras, pekerja kasar gitu ya. Ya sudah, nggak mau sahur, nggak mau niat puasa dari pagi, belum apa-apa udah ngerokok, udah ngopi gitu ya. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi memang tidak ada upaya gitu, tidak ada usaha ya, itu nggak ada usaha untuk mencoba melakukan berpuasa. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Ini seperti orang yang seperti ini berdosa, dosanya besar. Masuk ke yang tadi itu, orang ini termasuk orang yang fasik. Dia mengakui bahwa puasa di bulan Ramadan itu wajib, tapi dia nggak mau berpuasa. Alasannya ada aja gitu ya, pekerja kasar lah, ya pekerja berat lah gitu. Tapi nggak ada kemauan sama sekali, nggak ada niat bahwa dia harus mencoba untuk berpuasa. Nah itu jawabannya ya Pak Haji ya. Ya, ngaduk dodol ya, termasuk itu ya. Berat iya, ya betul, itu pekerja berat karena itu tenaga yang dikeluarkan, dan itu kalau nggak puasa memang lemes, bisa lemes ya, nggak kuat. Ya. Kan harus ganti Pak setelah sesudah bulan berikutnya kan. Ya nanti di bulan berikutnya nanti diganti. Maksud kita begini Pak De, para pengaduk dodol ya kan, hendaknya di malam hari dia harus niat berpuasa. Besok saya harus berpuasa, saya niat berpuasa besok, harus ada niat. Pagi-pagi itu nggak boleh ngerokok, nggak boleh makan dulu ya, dia coba dulu untuk ngaduk dodolnya. Kalau nanti sudah lemes, nggak kuat, baru dia boleh berbuka ya. Nggak boleh dari pagi belum ngaduk dodol sudah sarapan. Nah ini nggak boleh, harus dicoba dulu ya, harus dicoba dulu. Begitu sudah nggak mampu, baru dia boleh berbuka, dan nanti di bulan yang lain diganti, harus diganti. Kalau nggak diganti ya berdosa besar ya, berdosa besar ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Tapi itu kalau misalnya seperti yang tadi Pak Haji bilang, ngaduk dodol, kan udah niat puasa. Ya. Jadi mungkin sahur gitu kan. Betul. Nah, terus dia melaksanakan ngaduk, termos, kan itu kan, buat haus. Ya. Itu dari segi masalah batangan itu kalau misalnya saya di dalam apa di luar? Ya, baik. Yang namanya bulan Ramadan, kalau kita tidak berpuasa karena udzur syar'i, tetap kita juga harus menghormati saudara-saudara kita yang sedang berpuasa
ya. Tidak boleh makan di tempat umum. Mentang-mentang nggak berpuasa, makannya di pinggir jalan sambil ngerokok. Itu tidak ada adab ya namanya. Nggak punya adab sama sekali ya. Nggak punya adab itu. Iya. Jika ada orang yang seperti itu, disunahkan untuk kita untuk menegurnya, diingatkan, Pak ini bulan puasa, Bapak kenapa nggak puasa Pak gitu. Kalahkan dia. Itu boleh. Hah? Boleh negor. Iya, disunahkan malah. Nah kalau dia langsung voltasenya naik, Ya pelan-pelan negornya. Negornya pelan-pelan. Negornya pelan-pelan. Ya, Pak ini bulan puasa Pak gitu. Kalau dia marah-marah ya sudah, biarin, itu urusan dia, bukan urusan kita. Iya. Jadi entar habis puasa jangan. Intinya ada dua, ini yang perlu kita sampaikan. Puasa itu intinya dua ya, wajibnya ada dua. Satu, ada niat. Yang kedua, memang harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu dua hal ini aja yang perlu diingat. Kita kalau menjalankan puasa, yang pertama harus ada niat. Yang kedua, kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, nanti hal-hal yang membatalkan puasa nanti dibahas sama guru kita Ustaz Hidayatullah. Kita hal-hal yang apa namanya, yang sering dipertanyakan saja yang kita bahas. Karena sudah adzan, ya insyaallah kita cukupkan yang di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan puasa Ramadan full ya. Amin Allahumma amin. Kemudian tidak lupa baca Al-Qur'annya, tidak lupa qiyamul lailnya. Allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.